Baiklah, jadi saya Trinadi Adrian Putra. Di sini akan menjelaskan mengenai cara untuk menyelesaikan soal nomor 2 menggunakan program Python. Yang pertama kita akan menggunakan cara interpolasi Newton. Yang pertama kita akan import dulu library-nya. Kita ambil satu function inter p1d dari library scipy.interpolate. Lalu kita masukkan saja soal x dan soal y-nya dalam bentuk array. Lalu kita buat di sini variabel untuk menampung function inter p1d tadi. Lalu kita lempar saja x dan y-nya di sini. Setelah itu kita masukkan soal. Soalnya di sini kan 4 derajat Celcius, 12 derajat Celcius, 28 derajat, dan 36. Lalu kita looping selama i kurang dari panjang x underscore soal, artinya selama i itu kurang dari berapa banyak indeks di soalnya. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 nilai di array ini. Jadi dia akan melooping selama 4 kali. Lalu kita print saja di sini suhunya sama konsentrasi oksigennya. Nah, di sini kita lempar x soal sama kita lempar juga f x soal dari function ini. Ini nggak perlu dibuat function karena inter p1d ini sudah berupa function. Nah, akan menghasilkan hasilnya sebagai berikut. Yaitu suhunya 4 akan menghasilkan 13,2320 dan yang lainnya juga dapat dilihat sebagai berikut. Lalu kita akan masuk ke cara penggunaan menggunakan regresi linear. Yang pertama kita akan menggunakan import numpy dulu sebagai np. Lalu kita masukkan x dan y-nya dalam bentuk array. Kita menggunakan library numpy.array, np.array, menggunakan library yang tadi. Lalu di sini kita akan membuat variabel a, di mana a ini berupa np.stack, np.vstack, di mana a ini akan seperti ini ya. Akan berisi x dan mp ones. Nah, ini sebagai ini contoh dari matriks A. Lalu kita transpose, gunanya transpose di sini adalah untuk, coba saya akan menunjukkan, adalah untuk membuat matriks yang seperti ini akan menjadi vertikal. Nah, akan jadi vertikal dia. Oke, setelah dibuat menjadi vertikal, yang y-nya juga harus dibuat menjadi vertikal dengan cara seperti ini. Jadi kalau kita print y-nya, dia akan bentuknya vertikal. Nah, ini y-nya dalam bentuk vertikal. Karena dalam bentuk array itu dia akan menyamping. Kita harus buat dalam bentuk vertikal. Lalu untuk menyelesaikan dalam menggunakan cara regresi linear ini, kita akan memerlukan y sama dengan mx tambah c. Nah, ini rumusnya. Kita akan memerlukan ini. Bagaimana cara mencari m dan c-nya? Kita akan menggunakan pseudo inverse a dikali dengan y. Nah, ini untuk mencari nilai dari gradiennya dan nilai dari konstantanya. Lalu kita akan membuat pseudo inverse-nya, variabel pseudo inverse yang akan kita import dari library linalch.pinf, dan kita akan masukkan saja a di sini. Nah, nanti kita akan dapat pseudo inverse dari a. Hasilnya adalah print pseudo inverse. Ctrl C, Ctrl V. Kita akan dapat hasilnya berupa ini. Nah, dari sini kita sudah dapat pseudo inverse-nya. Lalu kita akan buat variabel hasil. Hasil ini kan untuk menghitung pseudo inverse a dikali dengan y untuk mendapatkan nilai m dan c-nya. Lalu kita masukkan saja nilai y di sini dan kita kalikan antara pseudo inf dot y. Nah, kalau di print hasilnya itu akan menghasilkan array m, c. Nah, ini m ya, kita dapat min 0,20037 sekian, dan c-nya akan kita dapatkan 13,75 sekian. Setelah kita dapat hasilnya, tunggu sebentar, ini saya ini. Oke. Setelah kita dapat hasilnya, kita buat variabel penampung m dan c-nya. M-nya itu kan hasil indeks ke 0, dan c-nya itu kan indeks hasil ke 1. Nah, setelah itu di sini kita buat function fx, di mana dia ini akan berupa function lah pokoknya, fx, yang akan kita lempar nilai x soalnya nanti. Nah,
Lalu kita buat di sini variabel X soal. Lalu di sini kita looping aja seperti yang tadi, kita looping selama 4 kali. Karena panjang X soalnya itu ada 4. Kita looping selama 4 kali dan kita print di sini. Nah, di sini function fx yang tadi kita bicarakan ya, yang tadi kita buat functionnya di sini. Fx. Kita lempar X soal di sini, maka misalkan kita yang ke I itu adalah 4, maka dia akan masuk ke sini. Jadi F4 sama dengan M dikali 4 tambah C. Nanti akan keluar hasilnya sebagai berikut. Nah, jadi di saat suhunya 4, dia akan menghasilkan 12,95511 dan seterusnya. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan.